Ayo pergi. Xiaoming berkata dengan acuh tak acuh saat melihat Xiaoyan yang sedang linglung. Ketiganya mengikuti arahan tetua menara pil dan dengan lancar melewati kerumunan yang ramai menuju aula di depan mereka. Sepanjang jalan, Xiao Xiu melihat Xiaoyan memainkan token Gyo di tangannya dengan penuh minat. Dia tampaknya telah melihat keraguannya dan sedikit mengerutkan bibir merahnya. Meskipun struktur token Gyo identitas ini sederhana, itu adalah simbol klan. Bahkan beberapa tetua menara pil harus bersikap sopan saat mereka melihatnya. Xiaoyan mengangkat alisnya ketika mendengar ini. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka token Gyo sekecil itu memiliki kekuatan sebesar itu. Jangan remehkan status klan Xiao kita di benua ini. Meskipun kita tidak sehebat dulu, kita masih salah satu dari 3 klan besar. Menara pil mungkin sombong, tetapi mereka bukanlah orang-orang yang tidak korup. Mereka tidak akan sebodoh itu untuk menyinggung klan Xiao kita. Xiao Xiu mengangkat dagunya yang halus sedikit saat dia selesai berbicara. Matanya yang indah tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan ekspresi bangga. Bahkan ketika dia terlalu sombong, tapi klan Xiao memiliki kualifikasi untuk dihargai oleh Pil Tower. Mengesampingkan status mereka sebagai salah satu dari 3 klan besar di wilayah tengah, status mereka sebagai klan kuno adalah sesuatu yang tidak dapat dengan mudah digoyahkan oleh siapapun di wilayah tengah. Xiaoyan mendesah dalam hati ketika memikirkan hal ini. Memang, kekuatan adalah batu loncatan terbaik. Bahkan para yang mulia asal biasa harus mengantri dan menunggu di sini. Tetapi mereka dapat dengan mudah masuk hanya dengan token Gyo. Fondasi klan Xiao dapat dilihat dari sini. Dengan tetua menara pil memimpin jalan, kerumunan yang padat berhasil membuka jalan bagi mereka. Hal ini menyebabkan kerumunan yang awalnya gelisah langsung berteriak keras. Suara itu seperti suara setan yang menggetarkan gendang telinga seorang hingga terasa sakit. Di suatu tempat di kerumunan, ada 2 kelompok orang yang saling berhadapan di bawah tatapan penasaran yang tak terhitung jumlahnya. Ada seorang pria muda dan seorang wanita muda dengan punggung mereka menempel di aula besar. Sosok wanita muda itu sedikit mungil. Pipinya yang putih juga sama-sama memancarkan kepolosan yang naif. Sedangkan pria di sampingnya, dia memiliki sosok yang sedikit kekar. Di wajahnya yang tegas dan penuh tekad, ada aura mendominasi yang perkasa. Urutan antrian berdasarkan siapa yang datang pertama akan dilayani pertama. Apa makna tindakanmu? Pada saat ini, kedua orang itu menatap ketiga pemuda di seberang mereka dengan ekspresi muram. Suara lelaki kekar itu seperti guntur ketika dia membuka mulutnya. Matanya menyapu seluruh tempat sebelum akhirnya kembali ke 3 orang di seberangnya. Menghadapi teriakan keras pemuda kekar itu, ketiga pria berwajah garang di depannya hanya tertawa aneh. Salah satu dari mereka, seorang pria kurus, meliriknya dengan tatapan gelap dan langsung berkata dengan nada menghina. Lelucon apa ini? Bocah, jangan banyak omong kosong. Cepatlah mundur. Tidak hanya akan menyelamatkanku dari kesulitan mengambil tindakan, itu juga akan menyelamatkanmu dan mempermalukan dirimu sendiri di depan pacar kecilmu. Pemuda kekar itu mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia mengulurkan tangannya dan menghentikan wanita muda itu yang hendak marah. Dia tahu bahwa kata-kata tidak ada gunanya. Dia segera mendengus dingin dan melangkah maju. Saat tubuhnya tegak, aura milik kaisar asal menyapu ke depan. Oh, kaisar asal bintang 6? Sikap pemuda itu yang mengesankan mungkin telah menyebabkan sedikit keributan di kerumunan di sekitarnya. Namun, di mata 3 orang di sisi lain, yang didapatnya hanyalah ejekan yang menghina. Sebelum pemuda berotot itu bisa melakukan apapun, pria kurus yang telah berbicara sebelumnya tiba-tiba melotot dingin ke arahnya. Dalam sekejap, aura kuat yang puluhan kali lebih kuat dari yang sebelumnya tiba-tiba menekan ke depan, memaksa pria itu kembali ke kerumunan di belakangnya. Baru saat itulah dia berhasil menstabilkan tubuhnya. Leluhur asal. Ekspresi wajah pemuda kekar itu tiba-tiba berubah. Dia sudah lama tahu bahwa para pahlawan di wilayah tengah berkumpul dalam jumlah besar. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa orang pertama yang mengambil tindakan hari ini sebenarnya adalah rekan setingkat leluhur asal. Kekuatan seperti itu akan dianggap sebagai ahli puncak bahkan di kampung halamannya. Seorang kaisar asal berani bersikap kurang ajar di depan orang lain. Kau benar-benar tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Saat aura leluhur asal milik lelaki kurus itu menyebar, 2 orang lainnya di sampingnya juga melepaskan aura mereka sendiri. Salah satu dari mereka bahkan mencibir dan berkata, "Kenapa kau tidak kabur? Kalau tidak, kami akan memaksamu keluar dari sini."
Pada saat ini, gadis yang dihentikan oleh pemuda kekar itu akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Kau bertindak terlalu jauh. Wanita itu mengangkat orjinkinya dan baru saja melangkah maju ketika pria kurus itu dengan santai mengangkat tangannya dan mendorongnya kembali dalam sekejap mata. Bahkan raja asal berani mengambil tindakan. Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Saat dia berbicara, sosoknya bergerak cepat seperti hantu. Tiba di depan gadis itu dalam sekejap mata. Ketika dia melihat ketakutan di wajah gadis itu, senyum sinis di wajah lelaki kurus itu semakin lebar. Kelima jarinya terulur, meraih tubuh gadis itu. Di tengah desahan penonton, tangan pria kurus itu semakin dekat dan dekat dengan tubuh wanita muda yang lembut itu. Tepat ketika semua orang mengira akan menyaksikan pemandangan yang indah, ekspresi beberapa orang tiba-tiba berubah. Sebuah tangan tiba-tiba terulur dari sisi wanita muda itu. Dengan kepalan tangan yang lembut, tangan pria kurus itu beserta seluruh tubuhnya langsung terhalang. Seolah-olah dia tiba-tiba terpaku di tempat. Segera setelah itu, lambaian tangan yang acak menyebabkan tubuh pria itu terbang mundur tak terkendali. Terbang kembali ke sisi kedua temannya. Ketika orang banyak itu memfokuskan pandangan mereka lagi, mereka melihat seorang laki-laki berjubah hitam perlahan berbalik ke samping gadis itu. Dengan senyum lembut di wajahnya saat dia memandang ke arah gadis yang ketakutan itu dan menggodanya. Gadis, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Kau tampak tidak banyak berkembang. Mendengar tawa lembut yang familiar ini, wanita muda itu yang belum pulih dari keterkejutannya sebelumnya, awalnya terkejut. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengangkat kepalanya dengan tiba-tiba. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia melihat wajah pemuda di depannya yang tersenyum. Xiaoyan? Saat kata-kata wanita muda itu terdengar, tubuh pemuda kekar di belakangnya yang baru saja menstabilkan auranya bergetar hebat. Dia segera mengangkat kepalanya untuk melihat pria di depan wanita muda itu. Segera setelah itu, kegembiraan liar muncul di wajahnya. Xiaoyan, ini benar-benar kamu. Melihat ini, Xiaoyan tersenyum tipis saat tatapannya menyapu keduanya. Segera setelah itu, dia dengan lembut mengusap kepala gadis itu dan berkata dengan senyum tipis, "Qian, Muling, lama tak berjumpa. Apa kabar?" Di depan aula ujian, Xiaoyan menatap dua orang di depannya dengan ekspresi hangat di wajahnya, di tempat yang relatif luas di antara kerumunan yang padat. Wanita muda yang dipanggil Qian adalah putri kesayangan klan Phoenix Hijau di wilayah barat yang jauh, Murong Qian. Muling adalah pemuda yang ditemui Xiaoyan di perbatasan barat daya di benua tahun-tahun awalnya. Saat itu, ia bertekad untuk menjadi murid Xiaoyan. Namun, karena perubahan takdir, ia menjadi murid dari Zhao Tai dari aliansi alkemis wilayah selatan. Tanpa diduga, bahkan ia datang ke pertemuan besar Menara Pil. Aku tidak menyangka akan melihatmu di sini. Melihat kedua sahabat lama ini setelah sekian tahun, Xiaoyan merasakan keakraban di hatinya. Apalagi karena Murong Qian memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan Leng Bingsuang. Hal ini juga menyebabkan wajah lain yang tak tertandingi muncul di benak Xiaoyan saat ia melihat gadis ini. Pada saat yang sama, rasa bersalah muncul. Dia telah meninggalkan benua barat daya selama bertahun-tahun. Meskipun tidak mudah untuk bepergian sendirian, juga bukan tugas yang mudah untuk meletakkan seluruh gerbang Xiao di pundak Leng Bingsuang. Sekarang, setelah dia memantapkan dirinya di wilayah tengah, dia tidak tahu bagaimana situasi Leng Bingsuang. Tidak peduli apapun, dia tetap istrinya. Aku ditunjuk oleh aliansi alkemis wilayah selatan untuk datang ke pertemuan besar Menara Pil. Namun, dia bersikeras untuk datang. Muling membuka mulutnya dengan wajah penuh senyum. Ketika wanita muda itu mendengar ini, dia mengarahkan hidungnya ke arahnya dan mendengus pelan. "Siapa yang mengikutimu? Aku ingin datang ke wilayah tengah sendirian. Jelas kaulah yang menyeretku sepanjang jalan dan memaksakan diri untuk mengikutiku." Kedua orang itu berbicara satu demi satu, membuat Xiaoyan tersadar dari linglungnya. Muling mendesah tak berdaya. Ia menggelengkan kepala dan berkata kepada Xiaoyan, "Gadis ini diam-diam meninggalkan klannya. Aku menemuinya di tengah jalan. Setelah aku menggunakan aliansi alkemis untuk menghubungi klannya, mereka memintaku untuk menjaganya. Begitu saja, kami tiba di sini." Xiaoyan tersenyum lembut dan mengangguk saat mendengar ini. Melarikan diri dari rumah adalah kejadian yang biasa bagi gadis ini.
Namun, sepertinya klan Murong tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan melarikan diri ke wilayah tengah kali ini. Murong kian-kian mendengus pelan ke arah Muling. Tak lama kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan. "Di mana Bai Hua? Karena kamu ada di sini, Bai Hua tidak mungkin tidak ada di sini kan?" Mendengar kata-kata ini, Xiaoyan sedikit terkejut. Memikirkan hubungan intim antara gadis ini dan Bai Hua, dia berhenti sejenak sebelum berkata, "Dia tidak ikut denganku ke pertemuan pil kali ini." Mengetahui Bai Hua tidak berada di samping Xiaoyan, wajah wanita muda itu langsung menunjukkan ekspresi khawatir. "Ada apa? Mungkinkah dia dalam masalah?" Xiaoyan tersenyum dengan cara menenangkan dan berkata, "Jangan khawatir. Itu hanya karena Lian dan beberapa rekan lainnya masih berada di klan. Jadi Bai Hua tetap tinggal untuk menjaga mereka. Jika kau ingin menemuinya, aku akan membawamu ke sana setelah pertemuan pil berakhir." Mendengar kata-kata ini, ekspresi wajah Murong kian-kian menjadi jauh lebih rileks. Baru pada saat inilah, kutukan berisik tiba-tiba terdengar dari belakang Xiaoyan. "Kupikir dia adalah seorang pahlawan yang menyelamatkan gadis yang sedang dalam kesulitan. Tapi ternyata dia adalah bocah nakal yang tidak tahu batas. Meskipun kamu juga seorang leluhur asal, kamu menghadapi kami bertiga di saat yang bersamaan. Bahkan jika seluruh tubuhmu terbuat dari besi, berapa banyak paku yang bisa kamu putar?" Pria kurus yang sebelumnya dipaksa mundur oleh Xiaoyan melangkah maju beberapa langkah dengan ekspresi muram. Pada saat yang sama, aura leluhur asal bintang 4 menyebar ke depan. 2 orang lainnya di sampingnya juga melangkah maju. 3 aura dengan level yang sama saling terkait dan menyebar, menyebabkan ekspresi beberapa orang di sekitarnya berubah tanpa sadar. Leluhur asal bintang 4, jika mereka bertiga bekerja sama, bahkan leluhur asal tingkat tinggi biasa tidak akan mampu memprovokasi mereka. Ekspresi Muling dan Murong kian-kian sekali lagi berubah ketika mereka melihat ketiganya menekan. Dari tindakan Xiaoyan sebelumnya, tidak sulit untuk memastikan bahwa dia juga seorang ahli leluhur asal. Namun, jika dia menghadapi 3 leluhur asal pada saat yang bersamaan, situasinya jelas tidak optimis. Muling di sampingnya baru saja akan menasihati Xiaoyan untuk mundur saat Xiaoyan tiba-tiba menoleh. Ketiga bocah nakal ini benar-benar bertele-tele, menyebabkan Xiaoyan merasa sedikit tidak sabar. "Nyahlah!" Seketika, aura leluhur asal puncak terpencar, menyebabkan ekspresi ketiganya langsung berubah pucat. Aura yang bocor keluar dari tubuh mereka langsung menyusut kembali ke dalam tubuh mereka seperti tikus yang melihat kucing. Bahkan kerumunan di sekitarnya langsung menjadi jauh lebih tenang. Beberapa saat kemudian, mata Xiaoyan menoleh dan melihat ekspresi terkejut dari 2 orang di sampingnya. Dia tersenyum lembut dan mengucapkan beberapa patah kata untuk menghibur. Baru kemudian dia menoleh untuk melihat tetua menara pil di antara kerumunan dan bertanya sambil tersenyum, "Senior, mereka berdua adalah temanku. Apakah mungkin mereka ikut dengan kita?" Mendengar hal itu, lelaki tua itu mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Tentu saja." Setelah mendapat persetujuan dari tetua menara pil, Xiaoyan membungkuk sedikit dan mengucapkan terima kasih. Setelah itu, ia menuntun mereka berdua ke sisi Xiaoming dan Xiu Xiu. Mata tua-tetua menara pil menatap tajam ke punggung Xiaoyan. Ia diam-diam terkejut di dalam hatinya. Leluhur asal bintang 9. Kekuatan seperti itu dianggap sebagai jenius teratas, bahkan di antara generasi muda di seluruh wilayah tengah. Selain itu, dia adalah seorang alkemis. Sejak kapan klan Xiao menghasilkan orang seperti itu yang tidak mereka ketahui? Sepertinya aku harus memberi perhatian ekstra pada klan Xiao. Lelaki tua itu dengan lembut mengusap jari-jarinya di balik lengan bajunya. Tanpa sengaja matanya melirik Xiaoming dan menyadari bahwa Xiaoming sedang menatapnya.